wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat tugas video bahasa Indonesia tentang eksplanasi dan contohnya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam dan sosial. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Pada dasarnya, teks eksplanasi bertujuan menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain: 1. Faktual, artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. 2. Bersifat keilmuan, artinya teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. 3. Informatif, artinya teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa memengaruhi pembaca. Jadi, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan karena membujuk siapapun. 4. Membahas hal-hal yang bersifat umum, artinya teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur baku, bagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. A. Identifikasi fenomena berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bagian ini bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan di bagian ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari penjelasan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. B. Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian mendeskripsikan dan memerincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, bagian inti sebuah karangan eksplanasi berisi serangkaian penggambaran mengenai peristiwa yang mengakibatkan suatu gejala terjadi. Penjelasan tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian yang sebenarnya. C. Ulasan. Bagian akhir dari sebuah karangan eksplanasi merupakan ulasan dari serangkaian gagasan utama yang diusung. Di bagian inilah penulis meringkas atau melakukan sintesis poin-poin utama yang menyebabkan suatu gejala timbul. Dalam beberapa karangan eksplanasi, bagian ini juga berisi sudut pandang penulis dalam memandang gejala alam, suatu sosiokultural yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki dan disampaikan kepada pembaca. Kalian mau lihat contoh teks eksplanasi tentang ini? Ikuti terus ya! Pelangi ataupun biang lala adalah sebuah fenomena alam yang dapat terjadi dikarenakan pembiasaan dari cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi memiliki bermacam-macam warna yang sejajar serta ada di langit. Pelangi juga dianggap pula sebagai sebuah gejala optik. Pada umumnya, pelangi itu bentuknya busur, masing-masing ujungnya mengarah kepada titik yang juga berbeda. Pelangi juga tampak sebagai sebuah busur cahaya yang ujungnya mengarah kepada horizon di saat hujan ringan. Tidak jarang, pelangi dapat dilihat pada sekitar air terjun yang sangat deras. Pelangi juga muncul dikarenakan cahaya membias serta menyimpang untuk menjauhi partikel. Saat matahari itu terbenam, maka langit juga akan menjadi merah dikarenakan sinar matahari yang melewati atmosfer yang jauh lebih tebal dari keadaan matahari pada siang hari. Pelangi tak akan terlihat pada malam hari ataupun saat mendung. Hal ini juga menandakan jelas kalau pelangi merupakan peristiwa alam dikarenakan pembiasaan cahaya. Pada awalnya, cahaya matahari yang melewati tetes hujan kemudian dibelokkan pada tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih yang merubah menjadi sebuah warna spektrum.
Pelangi dapat kita lihat saat sedang hujan dan matahari bersinar dan sebuah sisi yang berlawanan arah. Posisi kita juga harus ada pada antara matahari serta tetesan air dengan matahari pada belakang kita. Mudahnya seperti ini, kita sebagai seorang pengamat matahari serta pusat busur dari pelangi mesti selalu berada pada satu garis lurus. Kita dapat menikmati keindahan warna-warni pada pelangi yang terdiri warna merah, hijau, jingga, kuning, nila, biru, dan ungu. Sekian tugas video tentang teks eksplanasi kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.